Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kiai, kita akan lanjutkan kembali ini ke nasihat dari perkara yang ketiga ya Kiai ya. Jangan rendah diri kepada orang kaya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Mengapa merendahkan diri di hadapan orang kaya? Karena hartanya ini disebut dapat menghilangkan 2/3 iman, begitu ya? 2/3 iman, iya. Nah, itu Jadi maksudnya gini, bagaimana, Kiai? bukan iman yang diartikan kafir gitu ya, Iya. bukan. Tapi gini, agama ini kan sangat manusiawi, mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Bahkan pada hubungan yang paling penting kayak memilih istri dan memilih suami. Iya. Itu kan kriteria banyak Mbak Eva. Bisa jadi karena agamanya, karena duitnya, itu kan gitu kan. Karena anak siapa, itu kan Iya. semua ada tuh kriterianya dalam hadis Nabi. Bibit, bebet, bobot. Bebet, itu kan diperhatikan. Nah, maka agama juga buat kriteria. Kata agama, kadang-kadang makhluk hidup itu dihormati bisa jadi karena hal-hal yang bersifat duniawi, nggak dinafikan itu sama agama. Harta bisa jadi, ya kan? Iya. Bisa jadi karena keturunan dan sebagainya, pangkat, jabatan. Itu dianggap oleh agama tuh satu bagian. Bagian yang lain itu biasanya orang dihormati itu karena ilmunya. Kan ilmu itu mengangkat derajat orang. Iya. Dengan adanya ilmu pengetahuan, manusia manapun tanpa agama itu mengakui kalau derajat manusia itu diangkat karena ilmunya. Yang ketiga ini faktor agamanya kan. Orang kalau yang dilihat agama, maka orang itu dihormati karena faktor kesolehannya nih Mbak Eva. Nih, kalau saya sebutkan 3 tadi, ini kan berarti 3 nih. Kalau bahasa agama itu kan 1 tuh 3/3 nih Mbak Eva. Karena hal yang bersifat duniawi, harta, pangkat, jabatan ini 1. Yang kedua karena ilmu. Yang ketiga karena keberagamaannya kepada Allah. Iya. Nih, kalau Mbak Eva hormati orang karena 1 hartanya, maka yang 2 ini hilang. 2/3. Oh, Paham Mbak Eva? iya, Mbak Eva jadi korbankan tersisa. ini, Iya. Makanya nih jangan Hanya sampai nih 1/3. kita sering begitu tuh ya. Kalau ada orang soleh ya kan, ada orang berilmu tapi nggak punya duit. Waktu kondangan ke pernikahan ini nggak dianggap dan nggak disambut. Kenapa? Dia sumbangannya sedikit, lihat nih. Tapi kalau yang nyumbang banyak, ini Iya. disebut al-mukarrom. Ini nggak boleh. Karena kalau kita tunduk hanya kepada hartanya orang tadi, sejatinya kita mengorbankan 2/3 ini kan. Kita menistakan ilmu dan kita menistakan ketakwaan kepada Allah. Ini penting banget nih. Iya. Supaya kita jangan menjadi orang yang melihat ukuran apapun bersifat yang materialistik. Tapi di sana ada yang abstrak tidak terlihat dan itu yang seharusnya mendapat penghormatan. Itu maksud daripada Imam Nawawi dan mengambil dari hadis Nabi, orang yang tunduk kepada orang lain hanya karena hartanya, maka dia mengorbankan 2/3 agama. 2/3 agama itu karena agama itu menginginkan orang dihormati kan dengan 3 alasan tadi. Iya. Faktor duniawi itu tidak dinafikan, Iya. tapi ada 2 yang bersifat ukhrawi, ilmu dan kesolehan. Kalau Anda hanya melihat ini, maka Anda korbankan 2/3 ini. Tapi kalau Anda lihat yang 2 ini, maka Anda memenangkan 2/3 ini. Kalau ngumpul pada 1 orang, itu bagian dari nikmat Allah kan. Iya. Sudah soleh, pinter, kaya. Oh, itu gampang cari mantu itu. Gitu. Nah, Kiai, kalau begitu Iya. bagaimana sebetulnya seharusnya sikap seorang mukmin terhadap orang yang memiliki kekayaan tadi, Iya, Kiai, tapi kemudian tidak tetap menjaga kemuliaan iman dan juga tauhid ya kalau begitu, Kiai. Iya. Jadi seimbang Mbak Eva. Jadi kalau misalnya saya punya tamu orang kaya dan saya punya tamu orang soleh, maka berilah penyambutan yang proporsional. Yang sama Saya ya, Kiai tidak ya. menafikan orang Iya. kaya ini bermanfaat untuk saya. Tapi orang soleh ini bermanfaat loh. Jangan-jangan gara-gara dia rajin zikir malam, saya tidak pernah zikir, kampung kita selamat tuh bukan karena saya kan. Iya, Karena ada dia. Bisa jadi seperti itu. Ketika ada guru ngaji misalnya, serendah apapun di mata manusia, tapi kan dia ngajarin anak-anak saya huruf Al-Quran. Seandainya nggak ada orang kayak dia. Nih Mbak Eva, saya kalau disuruh ngajar Gapai Kemuliaan siap. Tapi kalau suruh ngajarin alif ba ta sudah nggak sabar saya. Tapi ada orang loh di pojokan kampung itu yang sampai hari ini mendedikasikan dirinya itu supaya tidak ada manusia Indonesia itu yang buta huruf Al-Quran. Dengan kesabarannya, dengan gaji yang minim, dengan keikhlasannya, dia seperti itu. Maka ketika dia datang ke rumah saya,
dia juga harus mendapatkan penghormatan yang seimbang, proporsional. Nah, kalau yang seperti ini, maka dia dikatakan menjaga agama. Artinya apa? Menjaga ajaran agama yang mempertimbangkan tiga hal ini. Maka ini yang diingatkan oleh Imam Nawawi soal harta. Padahal yang lain juga masuk tuh. Karena kita sering menjadikan harta itu sebagai ukuran. Maka Mbak Eva nanti kalau anaknya dilamar, jangan kemudian asal yang ngelamar pakai mobil senyum. Kalau yang ngelamar nggak mobil, enggak, anak saya udah punya jodoh. Nggak boleh begitu. Karena harus dibangun proporsional. Sekalipun nanti realita kehidupan itu punya hitungan tersendiri, tapi sikap menghormati orang lain itu tetap harus dijaga secara proporsional. Baiklah, nah itu dicatat semuanya pemirsa kalau nanti mau mencari mantu. Baiklah. Oke, kita akan lanjutkan lagi tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan Ramadan akan segera kembali.